Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi, kami jadi putra-Mu. Kau tumbuhkan dalam hati pengharapan dan iman. Terima kasih dari umat Rafael, juga umat Alfonsus, maupun sebagian umat Matius. Matius apa Matias ya? Matius, terus kemudian kur dari Benedictus beserta organisnya. Ibadat ini akan dipimpin oleh Ibu Yuli Riyartini. Jadi monggo Bu Yuli, kami persilakan waktu dan tempatnya. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita awali ibadat Midodareni pada malam hari ini dengan lagu pembukaan. Sungguh tiada yang lebih indah selain hidup saling mencinta. Bukan hanya kata-kata, namun hidup nyata. Dan rezeki kepada sesama yang lemah. Sungguh tiada yang lebih indah selain hidup saling mencinta. Bukan hanya kata-kata, namun hidup nyata. Bahagia. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Bapak, Ibu, dan saudari-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini kita berkumpul di rumah keluarga Ibu Bernadetta Haryati Supran untuk memberi dukungan doa kepada putrinya Florentina Hani Setiawati yang esok hari akan melangsungkan pernikahan dengan seorang pria pilihannya, Immanuel Sugeng Priyanto. Kedua calon mempelai ini sangat memerlukan doa kita
untuk menguatkan iman mereka dalam mempertahankan janji setia yang akan mereka ucapkan di hadapan Tuhan dan di hadapan kita semua esok hari. Oleh sebab itu, marilah kita dukung niat suci kedua calon mempelai dan calon keluarga mereka melalui doa permohonan yang akan kita panjatkan kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh-sungguh Putra Allah, namun Engkau senantiasa patuh kepada Bunda Maria dan Yosef. Tuhan Yesus Kristus, kehadiran-Mu dalam pesta pernikahan di Kana menunjukkan betapa tinggi nilai suatu pernikahan. Tuhan Yesus Kristus, sebagian besar hidup-Mu Kau lewatkan bersama keluarga kudus di Nazaret. Kedua calon mempelai ini pun, Ananda Florentina Hanistiawati dan Immanuel Sugeng Priyanto, sejak awal karya penciptaan-Mu sudah Kau kehendaki agar pada saatnya bersama-sama membentuk wujud tertinggi kesatuan manusia, yaitu keluarga. Berkatilah mereka ya Tuhan, agar malam hari ini mereka berdua dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin, baik jiwa maupun raga, menghadap ke altar suci-Mu. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu.
Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cendoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencendok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Sebelum saya membawakan renungan malam ini, saya akan bertanya kepada Mas Sugeng, karena Mbak Hani nggak ada. Pertanyaannya mudah. Bagaimana perasaan Mas Sugeng malam ini? Oh, nervous. Perasaannya nervous. Enggak bahagia? Ada bahagia plus nervous. Lalu pertanyaan saya yang kedua, apakah Mas Sugeng sudah mantap memilih Mbak Hani? Wah, mantap, mantap. Saya tambahkan jadi mantap banget, ya, mantap. Nah, Bapak dan Ibu, untuk menambah kegembiraan Mas Sugeng, Mbak Hani, dan tentu saja Bu Sopran, saya akan mengawali renungan ini dengan suatu cerita. Pada suatu hari, ada pasangan suami istri yang cukup terpandang, pejabat, di suatu masyarakat mengadakan pesta syukuran, pesta emas perkawinan. Karena pejabat, dia tidak mau menggunakan tempat tinggalnya. Pesta ini diadakan di hotel yang sangat mewah. Banyak yang tamu yang hadir. Karena dia pejabat terkenal, maka banyak artis-artis yang datang. Sejak kami miskin sampai hari ini, sup ikan emas ini adalah simbol kedekatan, kemesraan dan cinta di antara kami. Lalu apa sambutan dari tamu? Mereka bertepuk tangan, luar biasa tepuk tangan. Lalu suami memotong ikan emas dan memberikan
bagian kepala dan ekor kepada istrinya. Kepala dan ekor. Ternyata istrinya setelah diberi ikan tadi, kepala dan ekor itu menangis. Suaminya bingung, dia bertanya, kenapa istriku yang aku cintai kok menangis terseduh-seduh gitu. Lalu istrinya menjawab, suamiku gitu ya, dengan nangis gitu. Suamiku, bukan suamiku Pai Sucen ya. Ada cerita di TV itu ya, suamiku Pai Sucen, kalau ini enggak. Suamiku, sudah 50 tahun aku melayanimu dalam suka dan duka tanpa mengeluh. Demi cintaku padamu, aku rela makan ekor dan kepala ikan. Tetapi sungguh tak menyangka dalam pesta emas ini, dirimu memberikan kepala dan ekor ikan lagi. Kata suaminya, kata istrinya, maaf, istrinya bilang begini, kedua bagian itu suamiku paling tidak aku suka, padahal sudah 50 tahun baru bilang sekarang. Paling enggak tak suka kok pesta emas kamu ngasih seperti ini. Lalu suaminya mengatakan begini, ketahuilah istriku, aku sungguh mencintaimu. Sejak menikah denganmu, aku berjanji untuk bekerja keras untuk membahagiakan dirimu. Dan demi Tuhan, setiap makan sup ikan yang paling aku suka adalah kepala dan ekor. Setelah aku menikah denganmu, aku tidak lagi makan kesukaanku. Kalau saya memberi judul cerita yang saya ceritakan tadi, saya bisa membuat judul adalah gagal memahami 100%. Ya. Karena istrinya itu setelah menikah sebenarnya pengen membahagiakan suaminya dengan hanya makan ikan dan ekor, biar yang bagian tengahnya itu suamiku dan anak-anakku. Terus, tapi suaminya nggak pernah tahu bahwa bagian itu sebenarnya paling tidak disukai istrinya. Dan terbukalah pada akhir cerita bahwa suaminya sebenarnya paling suka sekali pada kepala dan ekor. Tapi karena mereka sudah berjanji ingin membahagiakan, maka suaminya tidak lagi makan kepala dan ekor. Jadi gagal memahami 100%. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Mikael, doakanlah kami. para malaikat Allah, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Tuhan Maha Rahim, dari segala kejahatan, bebaskanlah umat-Mu. dari segala dosa, bebaskanlah umat-Mu. dari kematian kekal. Bebaskanlah umat-Mu. Kami orang berdosa, Bebaskanlah umat-Mu. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Kristus, kabulkanlah
pelindung dan sumber kekuatan. Kami sangat bersyukur kepadamu atas para kudus yang selalu setia menjadi pembimbing serta pendoa bagi kami, sehingga dengan toladan, doa, dan persekutuan dengan para kudus, maka kami semua akan dapat mengamalkan ajaran serta amanat putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Semoga Allah yang Maha Pengasih mengaruniakan berkat-Nya yang melimpah kepada calon mempelai berdua. Allah Bapa, Engkau menciptakan manusia, pria dan wanita, agar saling melengkapi dan mencintai. Semoga kedua calon mempelai ini Kau buka hatinya untuk menjalani panggilan-Mu yang luhur itu. Bapa, Engkau senantiasa membimbing dan melindungi putra-putrimu. Semoga kedua calon mempelai ini selalu sehat dan dapat melaksanakan tugasnya dalam mengatur kehidupan keluarga serta dalam pelayanan kepada masyarakat. Semoga kedua calon mempelai ini selalu mengusahakan kesatuan, cinta, cita, dan karsa dalam hidup berumah tangga sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga para kudus di surga merestui niat calon mempelai berdua untuk hidup berkeluarga. Dan semoga para malaikat senantiasa membimbing dan melindungi perjalanan hidup mereka berdua, agar keluarga yang akan mereka bangun terhindar dari segala pencobaan yang dapat mengganggu ketentraman hidup mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bapa, berilah kedua calon mempelai ini pandangan yang jelas dan kesabaran untuk saling